Halo, hari ini kita berbicara tentang alam, bukan sebagai latar belakang perjalanan, tetapi sebagai sistem dengan pahlawan tak terduga, hubungan tersembunyi, dan rekor aneh. Tulis di komentar dari kota mana Anda menonton video ini, menyenangkan untuk mengumpulkan geografi saluran. Terima kasih telah berkunjung, saya menghargai waktu dan perhatian Anda. Semoga hari Anda ringan dan baik, dan suasana hati Anda sekokoh hutan hijau abadi setelah hujan. Mari kita bedah fakta-fakta satu persatu, singkat, tepat, tanpa membosankan, tetapi dengan rasa hormat terhadap detail. Fakta pertama, seekor penyu soliter menjadi simbol sebuah kepulauan, namun kalah dalam perlombaan melawan waktu. Lonesome George dari Galapagos, perwakilan terakhir dari spesies Chelonoidis abingdoni, hidup layaknya pajangan untuk museum spesies yang telah punah, terlihat, dilindungi, namun tetap dalam tekanan waktu. Ia ditemukan pada tahun 1971 di Pulau Pinta, tempurung yang rendah, leher seperti periskop, tatapan dengan sedikit kelelahan dari makhluk tua. Beratnya sekitar 80 hingga 90 kg dengan panjang tempurung sekitar 1 meter. Selama puluhan tahun, para ilmuwan berusaha mencarikannya pasangan dari spesies yang berkerabat dekat. Ada upaya pendekatan, ada telur yang diletakkan, namun telur-telur tersebut tidak terbuahi. Alam terkadang keras kepala dalam ketepatannya. Di balik drama pribadi ini, terdapat peta kesalahan besar manusia. Kambing yang didatangkan merusak Pinta, merampas makanan penyu, dan bahkan ketika kambing-kambing itu dihilangkan, waktu sudah terlambat. George meninggal pada tahun 2012, dan tanggal tersebut bukan sekedar berita, melainkan pengingat. Kepunahan adalah proses yang lama tidak terlihat, lalu tiba-tiba sudah terlambat. Sejak itu, di kepulauan ini dicari hibrida, diperdebatkan peluang mengembalikan spesies tersebut, namun pelajaran yang paling jujur adalah, spesies langka tidak bisa diselamatkan sendirian. Rumah mereka, ekosistemnya, harus diperbaiki, selama bukan hanya nama, tetapi juga tindakan, kata kerja. Jika kisah ini membangkitkan ingatan tentang para penyendiri tak terlihat lainnya, tuliskan di bawah. Mari kita buat katalog dukungan. Dan mohon, berlangganan, beri suka, dan tinggalkan komentar. Ini membantu mempromosikan topik semacam ini dan menunjukkan bahwa Anda peduli. Terima kasih telah menonton dan tidak mengabaikan. Hutan berbicara, terdengar seperti dongeng sampai Anda melihat skema perpipaan bawah tanah. Ini adalah jaringan mikoriza, benang jamur yang sangat halus yang menghubungkan akar pohon yang berbeda menjadi penukar karbon dan sinyal bersama. Diameter hifa sekitar 2-5 mikrometer, 10-30 kali lebih tipis dari rambut manusia, tetapi panjang totalnya dalam 1 sendok teh tanah bisa mencapai kilometer, secara harfiah bermil-mil kabel dalam volume kubus kecil. Eksperimen dengan isotop karbon telah menunjukkan pohon-pohon tetangga dapat saling mentransfer bagian gaji, gula dari fotosintesis, terutama ketika satu pohon berada di tempat teduh dan yang lain di bawah sinar matahari. Untuk bibit, bagian dari nutrisi tambahan ini diperkirakan mencapai sebagian besar dari keseimbangan harian mereka. Pohon induk yang tua dan kuat mendistribusikan sumber daya kepada keluarga mereka dan sebagai imbalannya menerima pemberitahuan push kimia, serangan-serangan, kekeringan, kerusakan, dan pohon tetangga mengaktifkan mekanisme pertahanan mereka lebih awal mensintesis zat pahit mengubah metabolisme air. Rinciannya masih diperdebatkan, apa sebenarnya karbon, nitrogen, molekul pensinyalan, dan dalam volume berapa yang mengalir melalui jaringan tergantung pada spesies jamur, kelembaban, dan musim. Tidak ada telepati murni, tetapi ada logistik yang padat. Bayangkan sebuah lingkungan kota di mana ruang bawah tanah dihubungkan oleh pipa. Beberapa penduduk membayar lebih di musim dingin, yang lain melunasi utang di musim panas, dan seorang operator mengirimkan peringatan secara instan. Begitulah cara kerja hutan, dan itulah sebabnya penebangan pohon tua yang sendirian seringkali memutuskan seluruh wilayah hubungan. Pernahkah Anda memperhatikan di taman bagaimana tajuk pohon dari spesies yang berbeda tampak menyesuaikan diri satu sama lain tanpa menghalangi cahaya tetangganya?
Bagikan pengamatan Anda di komentar. Menarik untuk mengetahui apakah Anda percaya pada internet hutan sebelum dan sesudah fakta-fakta ini dan apakah pendapat Anda telah berubah seiring waktu. Fakta ketiga, apakah Sahara adalah gurun abadi? Lalu mengapa hanya 6 hingga 8.000 tahun yang lalu kuda Nil berenang di sini dan sekawanan pelikan bersiul di atas air? Peta paleoklimat menunjukkan bahwa selama periode lembab Afrika, sekitar 14.500 hingga 5.500 tahun yang lalu, muson naik ratusan kilometer ke utara. Hal ini karena, akibat presesi bumi, matahari musim panas lebih kuat memanaskan lintang 15 hingga 25 derajat LU. Hujan memberi makan sabana, dan danau Megacat raksasa meluas hingga mencakup area sekitar 300.000 hingga 350.000 km persegi, sebanding dengan Jerman. Di gua-gua Tassili Najjer terdapat lukisan perenang dan adegan berburu. Ini bukan fantasi, tetapi catatan kehidupan sehari-hari orang-orang yang tempat tinggalnya berdiri di tepi sungai yang telah menghilang. Curah hujan tidak merata, di beberapa tempat hujan musiman, di tempat lain rantai rawa. Tetapi gambaran umumnya jelas, Sahara hijau hidup selama ribuan tahun. Kemudian sistem bergeser, muson mundur, penguapan melebihi aliran masuk, vegetasi tidak dapat menahan kelembaban, dan dalam beberapa abad, debu kembali berkuasa. Orang-orang pindah ke Nil, mengganti berburu dengan beternak, dan di pasir tersisa tulang ikan dan kuda Nil yang berserakan. Hari ini, debu yang sama sebagai umpan balik melintasi Atlantik dan menurut perkiraan membawa puluhan ribu ton fosfor per tahun ke Amazonia, pupuk dari masa lalu untuk benua lain. Pelajaran ini bukan tentang keajaiban, tetapi tentang mekanisme. Alam dapat beralih antara keadaan stabil jika didorong oleh orbit, vegetasi, atau manusia. Simpan fakta ini jika Anda menyukai cerita dulu versus sekarang dan bagikan videonya, agar lebih banyak orang melihat betapa cepatnya yang abadi menjadi temporer. Fakta keempat. Berang-berang adalah hama kanal, terdengar biasa, sampai Anda melihat bagaimana satu giliran malam mengubah aliran sungai menjadi serangkaian waduk. Dua tim dunia, Castor Fiber Eropa dan Castor Canadensis Amerika Utara, bekerja dengan skema yang sama. Membasahi tanah liat, menopang dengan ranting dan batang kayu, memadatkannya dengan ekor, dan jadilah bendungan setinggi 0,5 hingga 1,5 meter, 6 hingga 5 kaki, dan panjang puluhan meter. Dengan rekor di Kanada sekitar 850 meter, sekitar 0,53 mil. Gigi berwarna karat bukanlah ulah alam, melainkan zat besi dalam email yang memperkuat gigi seri. Gigi ini tumbuh beberapa milimeter per minggu dan terkikis oleh kayu. Pilihan mereka adalah willow, aspen, dan poplar. Kayu lunak, pertumbuhan cepat, diameter nyaman 5-20 cm, 2-8 inci. Gubuk adalah rumah termos. Pintu masuk berada di bawah air, sementara di dalamnya terdapat ruang kering, tempat bulu dan udara hangat menjaga stabilitas saat di luar membeku. Kolam meredam banjir, menaikkan air tanah puluhan sentimeter, mengendapkan lumpur, menciptakan lemari es air dingin di saat panas, dan tempat berlindung bagi ikan kecil, katak, tikus muskrat, dan berang-berang. Berang-berang merasakan kebocoran dari gelombang dan memperbaikinya di malam hari sekitar 5-10 menit dengan menambal kebocoran. Jika aliran terlalu kuat, manusia memasang umpan, pipa tersembunyi yang menjaga ketinggian tanpa merusak bendungan. Kompromi antara jalan dan ekosistem. Cobalah berjalan di sepanjang tepi sungai dan lihatlah detail mikro, jejak kaki, bekas gigitan, aliran di atas puncak. Ini adalah buku teks hidroteknik yang hidup. Apakah ada kolam berang-berang atau bendungan baru di aliran sungai di dekat Anda? Tuliskan wilayah dan bulan pengamatan, kami akan membuat peta mini para master malam hari. Fakta kelima, Amazon adalah paru-paru planet, terdengar mengesankan, tetapi membawa kita ke arah yang salah. Mitos, hutan hujan Amazon menghasilkan hingga 20% oksigen dunia dan itulah sebabnya kita bernapas. Fakta,
Hutan Amazon memang melakukan fotosintesis aktif di siang hari, tetapi pada malam hari dan di lapisan serasa hutan, oksigen yang sama ini hampir sepenuhnya terkikis oleh respirasi tumbuhan, hewan, dan mikroba. Dalam neraca tahunan, hutan besar yang matang mendekati nol untuk keluaran bersih O2. Akumulasi oksigen jangka panjang di atmosfer tidak terjadi di tempat yang banyak daunnya, melainkan di mana sebagian bahan organik secara permanen dikeluarkan dari siklus, di endapan laut dan lahan gambut, dan juga ketika besi dan sulfur teroksidasi dan mengunci bentuk yang tereduksi. Namun demikian, hutan sangat penting karena alasan lain. Ia menahan karbon dalam biomasa dan tanah, mendinginkan permukaan melalui penguapan, memicu sungai terbang kelembapan, dan ratusan miliar pohon menciptakan tombol iklim untuk curah hujan di benua itu. Nuansa lain, sekitar setengah dari fotosintesis global terjadi di lautan. Cyanobacteria dan diatom mikroskopis bekerja tanpa suara. Dan jika seorang kenalan dengan percaya diri menyatakan bahwa Amazon adalah paru-paru kita, perbaikilah dengan lembut. Paru-paru kita adalah siklus karbon dan air yang stabil, tambah penguburan lambat bahan organik. Hutan adalah jantung sistem ini, tetapi bukan pabrik oksigen dengan keuntungan. Klarifikasi semacam itu tidak mengurangi nilai hutan, sebaliknya mereka memfokuskannya. Jika Anda menyukai analisis mitos yang tenang, tanpa kepanikan atau melebih-lebihkan, berikan sinyal dukungan Anda, berikan suka, atau tulis penting singkat. Dengan begitu, saya akan mengerti apakah format ini layak untuk dilanjutkan. Makhluk terbesar di bumi bukanlah paus biru. Ia hidup diam-diam di bawah kaki kita, dan di musim gugur berpura-pura jamur-jamur muncul. Di Hutan Nasional Malheur, Oregon, AS, satu klon jamur Armillaria dideskripsikan sebagai A. ostoye atau A. solidipes menempati area sekitar 965 hektar, setara dengan sekitar 9,65 km persegi, atau sekitar 3,7 mil persegi, skala kota kecil, dan sekitar 1.350 lapangan sepak bola ukuran standar. Analisis genetik menunjukkan bahwa di bawah lapisan jarum pinus terdapat satu organisme, satu identitas tunggal, bukan kumpulan tetangga. Tubuh utama adalah miselium, benang keputihan dan tali gelap rizomorf setebal milimeter yang merayap melalui tanah dan kayu dengan kecepatan sentimeter dan meter per tahun, menembus kulit kayu dan menghilangkan air dari pohon. Tubuh buah, jamur-jamur yang dikenal, hanyalah papan nama musiman. Inangnya sendiri adalah jaringan, diperkirakan berusia ribuan tahun. Genus Armillaria juga memiliki teater bayangannya. Pada beberapa spesies, miselium memancarkan cahaya hijau redup, api rubah, pengingat bahwa hutan bernafas bahkan dalam kegelapan. Paradoks rekor ini adalah bahwa raksasa itu sekaligus insinyur dan patogen. Ia membentuk kembali ekosistem dengan menyingkirkan pohon-pohon yang lemah, dan di belakangnya datang serangga, burung pelatuk, dan tunas muda. Lain kali Anda melihat tunggul pohon dengan kipas pembuluh darah putih, perhatikan baik-baik. Anda berdiri di tepi kota tanpa balai kota, tetapi dengan plena komunikasi. Jika Anda inginkan lebih banyak keanehan alam, tulislah rekor lagi, dan saya akan mengumpulkan kelanjutannya dengan juara-juara paling aneh. Fakta ketujuh. Coba terjemahkan satu kata pendek Jepang, komorebi, ke dalam bahasa Rusia, dan Anda akan mengerti bahwa bahasa terkadang mengajarkan kita untuk mengamati. Kata itu berarti bintik matahari yang tersaring oleh dedaunan. Dan setelah itu, hutan seolah mengubah fokusnya. Anda memperhatikan geometri cabang, ritme angin, tekstur cahaya. Dalam sains, ada puitismenya sendiri. Petrichor, bau hujan di tanah kering, sebuah istilah yang diajukan pada tahun 1900-an. Di baliknya, tersembunyi geosmin, molekul yang diproduksi oleh aktinobakteri di tanah. Ambang batas sensitivitas manusia adalah pecahan nanogram per liter yang sangat kecil, yaitu hampir jejak. Setetes hujan, saat menghentam debu, mengeluarkan sejuta gelembung aerosol, dan baunya menyala seketika. Di negeri lain, alam berbagi nama angin. Bora,
adalah aliran kata batik sedingin es dari pegunungan Alpen dinarik dengan hembusan hingga 40 hingga 60 meter per detik. Sirocco adalah pembawa hangat dan lembab dari Sahara, Meltemi adalah utara yang kaku di musim panas Egea, dan Harmattan adalah kabut kering Teluk Guinea. Ketika Anda memiliki kata-kata, Anda tahu sebelumnya apakah akan menutup jendela, menunggu debu, atau minum lebih banyak air. Bahasa Rusia dengan indah membagi blue menjadi sini, biru tua, dan goluboy, biru muda. Dan ini, menurut psikolinguistik, menggeser batas pengenalan nuansa. Dunia seolah terfragmentasi lebih tepat. Meme tentang ratusan kata untuk salju di antara bangsa-bangsa Arktik masih diperdebatkan. Tetapi, ada kenyataan pahit yang jujur. Orang Nenets dan Pomor memang memiliki kosakata kerja untuk jenis lapisan salju, kerak, dan kesegaran salju. Ini adalah bahasa bertahan hidup untuk kereta luncur dan nelayan. Bahasa adalah optik, dan semakin halus, semakin cepat Anda melihat perubahan cuaca atau musim. Dan kata alami dari daerah Anda yang paling Anda sukai, badai, embun, surut, angin kering, tulis satu kata, dan cerita singkat mengapa itu milik Anda. Menarik untuk mengumpulkan kamus hidup para pengamat. Fakta ke-8. 100 tahun lalu, malam begitu pekat dan bertabur bintang bagai kubah beludru. Kini, bagi penduduk kota besar, Bima Sakti jarang terlihat, bahkan terkadang hanya mitos dari buku pelajaran. Cahaya yang kita pancarkan ke jalan, halaman, dan fasad tidak hanya mengubah pemandangan langit, tetapi juga memperluas batas waktu terjaga bagi banyak spesies. Para ahli biologi menyukai angka sederhana. Bulan purnama menghasilkan sekitar 0,1 hingga 0,3 lux, lampu jalan biasa 10 hingga 30 lux. Bagi kita, ini sekadar lebih terang, namun bagi serangga malam, ini adalah hilangnya arah. Banyak ngengat mengandalkan navigasi bulan, menjaga sudut tetap terhadap sumber cahaya yang jauh untuk menjaga lintasan lurus. Dengan lampu jalan, sumbernya dekat, sudutnya sama, dan serangga berputar spiral lalu mati karena kelelahan atau dimangsa burung layang-layang. Burung migran terbang mengikuti bintang dan medan magnet, tetapi fasad kaca, lampu derek, dan stadion menarik mereka seperti lampu sorot di tengah kabut. Inilah penyebab tabrakan malam hari, kawanan burung lelah di atas arena, dan ritme perjalanan yang terganggu. Tumbuhan di kota mempertahankan daun lebih lama dan tertidur lebih lama. Fotoreseptor menangkap jam ekstra dan pohon memasuki musim dingin tanpa persiapan. Penyu laut di pantai yang terang beralih ke promenad alih-alih ke tepian ombak yang berkilauan. Lampu LED jalan lebih terang daripada pantulan laut. Malam memiliki resep untuk kembali. Lampu hangat alih-alih dingin, pelindung dan cahaya terarah, sensor gerak dan lebih gelap dimanapun memungkinkan, lebih gelap kapanpun memungkinkan. Ini bukan asketisme, melainkan penyesuaian yang presisi. Ingatkah Anda tempat di mana Bima Sakti terlihat tanpa lampu jalan? Padang rumput, desa, celah gunung? Bagikan lokasinya dan bulannya. Semoga video ini memiliki peta kesunyian dan kegelapan, tempat Anda bisa pergi dan mengingat betapa sebenarnya tingginya planet neon kita. Fakta ke-9. Mari kita praktikkan, dalam satu akhir pekan Anda dapat mengubah ekologi halaman atau balkon Anda secara signifikan, tanpa hibah dan peralatan khusus. Mulailah dengan ancaman tak terlihat, kaca. Burung-burung tidak menabrak pantulan, langit, melainkan kekosongan. Dan di sini berlaku aturan sederhana 2x4. Buatlah gambar yang terlihat di kaca sedemikian rupa sehingga jarak antar tanda tidak lebih dari 5x10 cm, sekitar 2x4 inci. Garis-garis, titik-titik, pola dengan spidol menggunakan stensil. Satu stiker besar di tengah hampir tidak membantu. Cahaya adalah pengungkit kedua. Ganti dioda dingin dengan yang hangat, sekitar 2700K. Gantungkan pelindung dan arahkan cahaya ke bawah. Pasang sensor gerak, dengan begitu Anda akan menghilangkan puluhan lux yang tidak perlu yang mengganggu navigasi serangga dan burung. Kelembaban adalah yang ketiga. Tempat mandi burung dangkal 2-5 cm
1-2 inci dengan batu, pulau, dan ganti air setiap 2-3 hari akan menghentikan larva nyamuk dan memberi kesempatan bagi lebah dan burung gelatik. Ingat aturan hujan, 1 mm curah hujan di atap seluas 10 meter persegi adalah 10 liter, sekitar 2,6 galon, dan hujan deras 10 mm di atap seluas 40 meter persegi akan memberi Anda 400 liter, sekitar 105 galon untuk irigasi. Tumbuhan adalah yang keempat, tanamlah tangga nektar sesuai musim. Awal musim semi, Crocus dan Pulmonaria. Musim panas, Centaurea dan Lavender. Musim gugur, Aster dan Sedum. Tambahkan semak beri, rowan atau viburnum, dan Anda akan memberi makan penyerbuk dan burung anis. Rumput adalah yang kelima. Biarkan setidaknya 20% area tidak dipotong selama 3-4 minggu, dan Anda akan langsung meningkatkan keanekaragaman serangga. Gunakan daun kering sebagai mulsa setebal 5-7 cm, 2-3 inci, itu adalah kelembaban, perlindungan, dan kehidupan tanah. Untuk lebah liar, cocok berkas batang berongga sepanjang 15-20 cm, 6-8 inci, dan hotel kayu dengan lubang 3-8 mm dan kedalaman 10-15 cm, 4-6 inci, dengan dinding belakang tertutup dan atap anti hujan. Ganti modul setahun sekali agar tidak membiarkan parasit. Dan juga, tumpuklah di dekat pagar timbunan cabang untuk landak dari cabang setebal telapak tangan. Ini adalah kamar musim dingin yang hangat untuk banyak tetangga. Simpan mini daftar periksa ini dan tanggai satu item yang siap Anda lakukan minggu ini. Setelah 7 hari, tulis laporan singkat apa yang paling berhasil dan mengapa. Fakta ke-10. Bayangkan badai petir yang menyala seperti papan nama dan bisa bekerja hampir setiap malam. Ini bukan mitos, melainkan fenomena di Danau Maracaibo di muara sungai Catatumbo, Venezuela. Di sini, topografi menjadikan atmosfer sebagai instrumen. Udara hangat dan lembab di atas perairan dangkal danau naik, sementara pegunungan Andes menahannya dari 3 sisi. Angin yang berlawanan, penguapan, dan konveksi yang kuat menciptakan konveyor awan cumulonimbus. Menurut pengamatan dan data satelit, pertunjukan berlangsung ratusan malam dalam setahun, seringkali 200 plus dan bahkan mendekati 250 hingga 300, selama 8 hingga 10 jam berturut-turut, dengan rentetan hingga puluhan kilatan per menit. Kepadatan petir di sini adalah salah satu yang tertinggi di planet ini, dihitung dalam ratusan pelepasan per kilometer persegi per tahun. Dari kejauhan, ini tampak seperti mercusuar bisu. Pilar badai petir sebagian besar bersinar di dalam awan, dan guntur menghilang dalam jarak. Para pelaut menyebutnya Faro de Maracaibo dan menjaga arah mereka dengan dinding kilatan tanpa suara. Ada hipotesis indah tentang bahan bakar tambahan, metana rawa dari delta, tetapi perannya masih diperdebatkan. Yang terpenting adalah sirkulasi udara dan kelembapan, bukan gas yang mudah terbakar itu. Di tahun-tahun kering dan selama El Niño, pertunjukan mereda. Di tahun-tahun hujan, pertunjukan semakin intensif. Begitulah iklim dan relief memutar satu tombol. Rekor semacam ini memiliki sisi negatifnya. Petir menghasilkan oksida nitrogen, NOx, dan kimia udara lokal berubah. Badai itu sendiri membakar dan menyuburkan. Pernahkah Anda melihat langit langka, aurora, halo, pelangi api, laut yang bersinar di malam hari? Ceritakan tentang foto saksi Anda. Dan jika siklus ini terbukti bermanfaat dan hidup, dukunglah kanal ini. Berlangganan, sukai, dan tinggalkan komentar. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda.